Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan pengajian salat subuh, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan salat fardu subuh dan pengajian subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang tua kami, jamaah salat fardu subuh dan pengajian subuh, seperti biasa setelah melaksanakan salat fardu subuh, kita akan melanjutkan kajian pagi kita, di mana pada kesempatan kali ini pengajian subuh kita akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andos Haji Darmolen Siregar MHI yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik Bapak dan Ibu, orang tua kami, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pengajian subuh kita dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang kita hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini kembali kita berusaha melakukan suatu ibadah yang sangat penting bagi kita, yaitu mempelajari tuntunan agama kita. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pengajian fikih kita yang sudah berlangsung lama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini kembali untuk mengasah, mempertajam kajian kita, ilmu pengetahuan kita yang sudah lama kita ketahui. Selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Judul kita pada hari ini adalah macam-macam iddah atau pembahagian iddah beserta hak perempuan dalam iddah. Sekedar mengulang sedikit kajian kita yang lalu, yang 2 bulan yang lalu, karena sekali kita membahas menyangkut dengan silaturahim, yaitu macam-macam talak. Yang namanya ada, waktu itu kita coba ulang sedikit, ada namanya talak atau cerai mati, ada cerai hamil. Cerai itu yang diceraikan wanita itu adalah dalam keadaan hamil, ada perceraian karena mati, ada ya cerai hidup tapi tidak hamil, ada cerai itu sudah menepus dan atau mandul wanitanya. Itu kajian kita pada
terakhir, dan sekarang kita lanjutkan dengan macam-macam iddah tadi dengan hak wanita yang ditalak oleh suami. Tentu kajian ini tidak enak sebenarnya, namanya perceraian dalam rumah tangga tentu tidak enak. Tapi ada banyak terjadi di kalangan kita atau masyarakat. Nah, untuk mengantisipasi hal itu tentu suami istri harus menjaga emosi, atau harus mengalah, atau harus saling banyak hal yang harus diperhatikan untuk tidak terjadi perceraian. Tapi namanya rumah tangga tidak bisa dikatakan tidak ada perceraian. Maka di dalam perceraian tadi adalah yang menyangkut dengan iddahnya dan apa hak-haknya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum itu kita coba, ada namanya perceraian itu sebutannya ada yang disebut dengan talak bain, ada talak raja'i. Talak bain terbagi dua, ada bain kubro, ada bain sugro, ada talak raja'i. Talak bercerai kubro itu tidak bisa si suami kembali kepada istri, atau tidak ada istilah rujuk. Kalau mau kembali lagi menikah dengan istrinya, itulah yang dikenal dengan tahallul, muhallal, yaitu harus si istrinya kawin dulu dengan orang lain dengan cara yang sah, sesuai rukun, sesuai syarat dan rukunnya. Setelah cerai atau meninggal suaminya itu, kemudian mantan suaminya tadi masih ada, lalu mereka berjodoh kembali, mau dia menikah ke sana baru boleh. Yang kedua, talak bain kubro, sugro. Sugro ini tidak ada rujuk walaupun di masa iddah. Nah, gitu dia ya. Iddah, masa iddah itu artinya menahan, masa tunggu. Masa tunggu seorang suami mau balikan kembali kepada istrinya. Nah, di masalah talak bain sugro ini tidak ada disebut masalah rujuk. Aku rujuk, aku mau balik kepada kamu, itu tidak sah. Yang sah adalah nikah baru. Ya. Yang sah, yang boleh, walaupun di masa iddah orangnya mau balikan, mau bai'an, mau kembali rukun, tidak disebut rujuk, tapi harus namanya nikah baru. Dalam nikah baru ini ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang berlaku kepada orang yang sesungguhnya dia tolak raja'i, tapi di masa talak raja'i ini dia belum rujuk. Talak raja'i yang kemarin kita lihat berapa masanya? Ada yang 3 bulan 10 hari. Seharusnya dia kembali kalau mau baik atau mau rujuk, tapi dia tidak. Habis masa iddah, takah 1 hari atau 2 hari atau setahun atau berapa bulan, didamai-damaikan orang, melihat anak sudah ada, lalu kembalilah dibuka Allah hidayah kepada mereka, inginlah menyatu kembali. Apa namanya itu? Nikah baru, bukan rujuk. Namanya nikah baru mesti lengkap syarat dan rukun. Syaratnya mesti ada mahar. Rukunnya ya ada calon 2 orang
5 rukunnya itu, baru ada wali, ada saksi 2 orang minimal, baru ada kembali ijab qabul. Itu bagi talak kubra. Apa tadi? Talak bain sugro. Ya, mana tahu ada di antara kita, saudara-saudara kita yang terjadi kasus semacam ini, lalu sudah habis 3 bulan 10 hari tadi, mau balekan mereka, rujuk aku ya, terima, enggak boleh, enggak sah, karena sudah habis masa iddahnya. Mesti bayar mahar, mesti ijab kabul, mesti disaksikan. Yang tidak diharuskan kali, kendur-kendur nggak perlu pesta lagi, ya itu yang nggak perlu kali lagi, karena sudah pestanya mereka kemarin. Tapi kalau untuk menjamu 2-3 orang, 5 orang, ya dianjurkan juga lah. Namanya balekan supaya tahu orang bahwa mereka udah rujuk kembali, udah nikah kembali. Jadi harus dilakukan dengan cara boleh aulim walau bisyatin, beritahukan kepada tetangga sebelah, walaupun hanya mampu seekor kambing, tidak seekor kambing, potong lagi ayam entah 2 ekor 3 ekor, undang juga tetangga sebelah bahwa mereka telah kembali menikah. Nah, gitu caranya supaya bagus. Atau yang banyak kasus talak tebus. Nah, mana tahu ini kasusnya banyak kali bapak-bapak ibu-ibu ini. Karena zaman ini udah berapa tahun ini, udah lebih 10 tahun, banyak kali yang baru menikah menuntut suami supaya bercerai ke pengadilan. Namanya di pengadilan di atas 75% itu laki-laki, perempuan yang menuntut cerai, menggugat. Itu namanya tebus, talak tebus, yang dalam hukum fikih disebut khuluk. Dibayar di pengadilan, perempuan yang menuntut, lalu diputuslah perkara oleh pengadilan setelah beberapa kali sidang, diputuskan oleh pengadilan walaupun tanpa dihadiri oleh suami. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, takkan kuceraikan kamu kapanpun katanya. Tenang aja bagi wanita yang diterlantarkan suami. Bisa si istri membawa peralatan, artinya berkas, buku nikah atau surat-surat yang dibutuhkan, laporkan ke pengadilan, daftarkan ke sana. Kapan dipanggil untuk sidang, si perempuan selalu hadir, si suami tak pernah hadir. Diputuskan oleh si pengadilan sah karena dia adalah menebus talak. Itu kalau secara pengadilan. Mungkin kalau di rumah tangga ada juga, tidak sampai ke sana. Ya, secara negara memang kita supaya sah perceraian itu harus dibawa ke pengadilan. Kalau tidak, tak ada pengakuan dari negara. Nah, ada kasus yang tidak dibawa ke pengadilan tapi di rumah. Selalu istri ini menuntut, ceraikan aku katanya. Tapi tak mau si suami. Lalu si suami ada akal, mungkin entah akal buruk atau akal apa namanya ini. Kalau kamu mau diceraikan, beri aku uang. Misalkan dibuatnya begitu. Beri aku uang. Oke, kata si istri. Berapa? 2 juta. Dikasihnya juga 2 juta. Tuh, diucapkannya cerai. Putus. Seminggu 2 minggu terasa sedih, terasa sepi. Orangnya masih ada, masih hidup, masih ganteng, masih cantik. Pingin juga menyatu. Walaupun baru 1 hari. Bahkan baru 1 menit. Dia mau ingin kembali lagi. Wajib nikah ulang. Ingat itu ya. Tolak bain segera, tidak ada istilah rujuk.
yang ada nikah baru. Ini yang banyak terjadi, yang banyak yang punya buku surat akta cerai. Siapa di antara kita yang ada kasus ke sana, kalau bukunya kebetulan ada, masih mereka mau nyatu kembali, coba diperiksa dulu akta cerainya. Cerainya itu gugat atau talak. Gugat cerai atau talak. Kalau talak dari laki-laki, kalau gugat cerai dari perempuan. Nah, kalau itu bunyinya, siapa di antara yang menyaksikan harus paham dia bahwa perceraian orang ini adalah perceraian talak atau perceraian melalui khuluk, tebus. Nah, kalau tebus tidak bisa rujuk saja, harus dengan akad baru tadi, harus ijab kabul. Saya nikahkan kepadamu kakak kandungku, kalau kakak, kalau anak kandungku si anu, maharnya sekian, tunai. Dijawab oleh si laki-laki tadi, saya terima nikah, dan seterusnya. Seperti akad nikah pertama, ya. Cuman yang ada sama dia, talinya sudah putus. Kalau akad nikah pertama, ya belum ada yang putus tali. Kalau yang ini sudah putus. Berapa yang putus? Mau 1, mau 2. Kalau 3, atau bisa lagi, itu talak bain kubro, tolak bain kubro tadi. Jadi itu yang menyangkut dengan talak bain sugro. 2 macam ya. 1 yang sudah habis masa iddahnya, balik lagi. Yang kedua, si perempuan membayar talak, yang mau ke pengadilan ataupun yang diminta oleh suaminya tadi. Baru yang ketiga namanya talak rajai. Nah, ini yang kemarin kita, yang 2 bulan yang lalu yang kita kaji itu yang talak rajai yang bisa rujuk di masa iddah. Masa iddah itulah yang mana itu? Kalau hamil sebelum melahirkan, kalau yang mandul selama antara tenggang waktu 30 hari mandul, 3 bulan. 3 bulan kalau yang mandul, 3 bulan ya, ingat itu. Kalau yang tidak mandul, yang normal atau yang belum menepus, itu 3 bulan 10 hari. Antaranya itulah namanya boleh masa rujuk, karena bukan talak bain kubro dan bukan talak bain sugro. Nah, istilah-istilah ini agak-agak formal betul untuk diingat ini. Jadi bagi kasus-kasus yang ada di masyarakat itu memang tidak mudah kali. Kalau udah ada terjadi perceraian, coba dirundingkan, didiskusikan kepada yang agak tahu sedikit, supaya kalau mereka kembalinya pun sah. Tidak dibuat-buat, udahlah ngapain repot-repot ke sana kemari lagi, ngapain? Udahlah balik aja kalian. Lihat dulu macam mana, boleh balik secara rujuk atau boleh balik secara akad nikah baru, atau mesti kawin dulu kawan itu. Kalau udah kawin kawan itu, itu nggak usah dibahas-bahas lagi, panjanglah ceritanya itu udah kita lewatkan waktu itu ya. Jadi talak rujuk ini itu sangat-sangat mudah. Nah, di dalam melaksanakan ini, terjadinya perceraian ini, disinilah yang mau kita lanjutkan, mau kita berikan tambahan kajiannya itu tadi. Ada namanya iddah dan ada namanya hak di masa iddah tadi. Nah, setelah jelas bagi kita perceraian yang talak bain kubro, talak bain sugro, dan talak rajai, maka di saat ada seorang wanita dapat iddah, maka dia punya hak. Nah, di dalam iddah ini ada istilah juga. Ada namanya istilah iddah rajai.
iddah masa tunggu yang bisa dirujuk, masih bisa kembali. Nah, kalau istri yang dirujuk, dia mendapat hak selama masa iddah. Jadi orang yang dirujuk ini, istri yang diceraikan, yang masih bisa rujuk tadi, dia bisa mendapat tempat tinggal. Ya. Maka seorang istri yang dicerai rujuk, dia memang tidak perlu minggat dari rumah suaminya, atau suaminya menyewa rumah. Sini kamu selama masa iddah ini, sewa 3 bulan. Selama masa iddah raj'i ini, si perempuan berhak tempat tinggal dari suami. Ini baik kali lain yang bercerai ini ya. Masih mau dia ngasih tempat tinggal sama suami istrinya. Biasanya kalau ada seperti itu macam mana itu? Diusir. Pergi kamu ke rumah orang tuamu, katanya lah. Tidak, berhak dia menuntut tempat. Kalau talak raj'i tadi ya, ingat. Nah, makanya kalau si perempuan yang semacam ini perlu dia, aku tolak raj'i apa, tolak bain kubro. Nah, ini. Perlu tempat tinggal. Kalau selama ini setiap 2 bulan sekali suaminya membeli pakaian kepada dia, berhak juga dia dapat pakaian. Sedap memang. Talak raj'i ini pakaian disediakan, tempat tinggal disediakan, apalagi? Kalau selama ini paket pun dari dia mesti diberikan oleh si suami. Enak betul nih. Karena segala keperluan hidup yang selama ini dipenuhi oleh si suami, itu bagi istri yang talak raj'i tadi, iddah raj'i, dia berhak semuanya. Jadi luas, jadi lapang, tidak perlu repot-repot. Maka kalau dia diusir, disuruh minggat pergi ke mertuamu, kalau dilaporkannya ke pengadilan, dia menuntut hak biaya hidup, memang sah itu. Saya selama iddah gini, saya diusir dari situ, biaya saya sebulan sekian, nggak usah banyak-banyak, cuman kalau dibawa ke pengadilan, si pengacara atau siapa mengajari, banyak kali dibuatnya kebutuhan. Padahal selama hidup 1 bulan, mereka 1 bulan kehidupan dia paling 1.500.000 atau 1 juta. Kalau udah ke sana, adalah yang ini, adalah yang ini, adalah yang ini, selama 3 bulan di total bisa 15 juta. Kapan pula biaya dia 15 juta? Nah, ini tukang ulah pengacara ini supaya dapat duit, udah dapat nanti baru bagi-bagi. Itu trik untuk mendapatkan. Itu tidak bisa, maka pengadilan tidak mudah. Paling nanti diperhatikannya kalau hanya 3 bulan, dilihatnya, oh ini paling biasanya 1.500.000. Diputusnya 1.500.000 walaupun dituntut 50 juta. Karena kepantasan. Ini ada kasus-kasus kita lihat seperti itu. Jadi bagi yang talak apa tadi, iddah raj'i, berhak penuh dari suaminya apa yang selama ini diberikan kepadanya. Gitu ya bapak-bapak, jelas ya ibu-ibu, jangan enak-enak kita ini. Maka kadang-kadang kalau dianalisa, saya berpikir-pikir kadang-kadang dosa manusia ini ada yang dipikirkan dosa itu hanya kadang-kadang mencuri, menghina orang, atau merampok, atau yang apalah yang biasa-biasa. Ternyata bagi suami istri yang bercerai masih masa iddah raj'i, di situ pun banyak dosa. Tak dikasihnya nafkah, berdosa dia. Karena itu kewajiban dia. Pakaian tidak dikasihnya, tinggal sama dia, tapi disuruhnya pulang ke rumah mertua. Seharusnya sebelum jelas final, sebelum habis 3 bulan 10 hari, wajib dia memberi makan sebagaimana biasa layaknya mereka hidup bersama. Nah, kira-kira yang semacam ini kalau diambil secara fikih ini, berdosa enggak seorang suami yang menceraikan istri tidak ngasih makan? Wajah berdosa kan? Berdosa.
Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Namanya udah kuceraikan, aku udah benci sama dia. Betul, bencilah. Tapi hukum menentukan kalau namanya masih talak raja'i, dia wajib mendapatkan perlakuan, kebutuhan sebagaimana setiap hari selama mereka bersama. Jadi tinggal satu rumah itu enak, supaya cepat rujuk. Namanya talak raja'i ya, namanya iddah raja'i. Supaya mereka bisa rujuk. Kalau dia bersama berdua kan, duduk-duduk, dia gini-gini, duduk-duduk, kembali ke situ kan. Nah, udahlah, baik Allah kita baliklah. Ya, ayolah. Supaya begitu, lo dekat-dekat kan cepat rujuk, cepat tobat. Kalau dalam suami istri, tobatnya sifatnya rujuk. Kalau dosa kita kepada Allah, pada manusia yang lain, maafkan aku, izinkan aku itu. Kalau kepada Allah, ampuni aku. Kalau kepada istri, baik kita balik ya dek. Nah itu dekat-dekatan. Kalau jauh dibuat, kalau namanya jauh, daya tariknya berkurang. Tapi kalau dekat-dekat bisa. Maka filosofinya atau nilai hikmah yang terkandung di dalamnya itu sangat-sangat bagus dan dianjurkan. Jangan diusir istri, jangan disuruh kembali ke keluarganya kalau sedang dia masa iddah raja'i. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini perlu ini sebagai penasehat kepada keluarga yang bertengkar. Kalau ada yang aku udah diceraikan, di situ kamu. Kalau tidak, si suamimu itu sewa rumah tempat tinggalmu, jangan kamu datang ke tempat kami. Itu satu tuntutan kita sebagai pihak perempuan. Atau paling tidak, selama dia di sini, kami tampunglah dia di sini biar mudah biayamu sendiri. Seharusnya kewajibanmu mencari tempat tinggal dia, biarlah di rumah kami. Tapi wajib kamu berikan belanja dia setiap bulan seberapa wajarnya. Itu kewajiban. Kalau tidak mau dia, enak kali dia udah enggak istriku. Istri sebelum habis masa iddah, dia adalah istri si suami. Namanya masa iddah, masa menunggu mau balik apa tidak. Belum disebut mantan istri dan mantan suami kalau masih dalam iddah raja'i. Cuman dia itu istriku cuman dalam masa iddah. Masa iddah apa? Mau enggak aku balik sama dia? Nah, itu. Dalam masa iddah raja'i, talak raja'i tadi, kalau perempuan iddah raja'i, kalau laki-laki namanya kalau talak namanya talak raja'i. Ada satu yang sangat-sangat sulit diterima wanita. Apa itu? Tidak perlu si istri mendapat restu dan mendapat izin. Kalau suami mau rujuk ke istrinya, aku enggak setuju katanya. Atau perlu ditanya, mau enggak kamu dirujuk suamimu? Tidak perlu ditanya. Sepanjang suaminya mengatakan aku rujuk kepada kamu, si perempuan wajib diterimanya. Karena dia istrinya. Cuman masa tunggu. Ini yang sulit diterima oleh masyarakat kaum perempuan, kaum pihak bagian kaum perempuan ini. Tidak perlu minta izin sama dia. Aku mau rujuk kepada kamu. Aku enggak mau, kata dia, enggak bisa. Kalau dia mau seperti itu, dia harus menuntut ke pengadilan bahwa dia menceraikan suaminya atau menggugat suaminya. Ingat itu. Hak menolak kepada istri untuk rujuk suami tidak ada. Karena apa tadi? Kita ulang-ulang ini. Karena suaminya tadi adalah suaminya, belum mantan. Tapi kalau untuk sudah sampai kepada talak ba'in sugro, sudah habis masa iddahnya tadi, itu perlu diajak lagi, perlu ditanya, merayu, mau enggak kamu kita nikah balik dek, udah habis masa iddahmu. Itu kalau dia enggak mau, enggak bisa dipaksa. Tapi kalau di masa iddah rujuk, talak raja'i, masih tenggang waktu. Berapa tadi kalau yang mandul? 3 bulan. Ada yang 3 bulan 10 hari, ya kan? Ada yang melahirkan masih
hamil 4 bulan, berantem mereka, tuh diceraikan. Kapan batas iddahnya? Melahirkan. Sebelum itu si suami ini sadar, dia dirayu orang, dibujuk orang. Kalau masa hamil kan lama itu. Kalau dia baru 4 bulan, berapa bulan lagi? 5 bulan lagi kan? Nah, masa ini dipengaruhi orang, dirayu pihak laki perempuan, dia apa nih? Mau dia rujuk? Rujuk. Aku nggak mau, kata si istri. Dia harus menuntut ke pengadilan. Kalau si istri tidak mau dirujuk suami, pada rujuk suami, itu si istri tetap istri si laki-laki ini. Semasa-masa iddah, si istri rujuk kepada dia, aku rujuk kepadamu dek, aku nggak mau, kata dia, itu tetap kembali istri dia. Sekiranya terus si istri ini tidak mau menyatu, padahal si suami sudah mengatakan rujuk, habis iddah, dia tidak menuntut ke pengadilan, dia tidak boleh nikah dengan orang lain, karena dia masih istri si laki-laki ini. Tapi udah diceraikannya aku dulu, ya waktu masa iddah dia sudah rujuk, karena dia benci dengan alasan apa dan ini dan itu, pengaruh yang mana-mana. Lalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan berlanjut terus, tahu-tahu ada orang lain suka kepada dia. Boleh mereka nikah? Tidak boleh, karena dia masih istri si laki-laki suaminya tadi. Maka jangan dipermainkan itu. Ini enggak, udah talak rujuk, mau rujuk dia enggak mau aku. Dah, habis iddahku nanti aku nikah dengan orang lain. Enggak bisa. Itu harus kuat itu. Ini kan jarang diketahui masyarakat ini. Yang taunya dia diceraikan suaminya, mau rujuk kawan dia tidak mau, habis dihitungnya mulai diceraikan tanggal berapa sampai tanggal berapa, total 3 bulan 10 hari, dibuatnya entah 3 bulan 50 hari, ada orang suka sama dia, mau nikah dia terus, haram. Karena dia, apa intinya tadi? Karena dia sudah dirujuk suami di masa iddah, maka dia sudah kembali, si suami ini sudah kembali kepada istrinya, maka si istrinya sudah tetap bersuamikan si ini. Tahu-tahu karena dia tak mau tadi, lewat dari sepada itu, dihitung-hitungnya berapa bulan tadi dari masa iddah, baru nikah dengan orang lain. Ingat, sekali lagi ingat, dia masih istri si A. Nah, sulitlah bagi si perempuan menerima ini. Maka kalau memang dia tidak mau terus, maka jalan keluarnya huluk, adukan ke pengadilan, tuntut. Sampai sana putusnya tanggal berapa diputus pengadilan, mulai hitung pada saat itu. Tunggu 3 bulan 10 hari lagi, baru masa iddah, bisa setahun lagi baru dia bisa menikah. Bukan semudah-mudah itu. Jadi bagi masyarakat yang tidak paham semacam ini, perzinahan itu dilegalkan secara hukum karena kita agak gelap terhadap fikihnya tadi. Udah jelas itu kira-kira Pak, Ibu? Ya? Ini kajian ini sangat-sangat perlu diantara kita. Saya ulang-ulang lagi, kalaupun berulang-ulang nanti di rekamannya ini. Memang kalau tidak teliti terhadap celah fikih ini, dimudahkan orang aja terus. Karena masa talak raja'i atau iddah raja'i. Jadi tetap. Jadi kalau ada yang semacam ini diantara jemaah kan seorang perempuan di mana itu, aku dulu diceraikannya, aku diajaknya aku rujuk, udah 2 bulan kami cerai, diajaknya aku rujuk, aku tak mau. Setelah itu 5 bulan kemudian aku nikah. Nikahnya itu tidak sah. Karena perempuan tidak boleh bersuami lebih dari 1. Tapi aku diceraikannya, ulang lagi. Udah dirujuknya, rujuk. Kenapa? Kamu nggak mau? Ini. Ada kamu ke pengadilan lagi? Enggak, kan udah diceraikannya. Katanya, enggak bisa karena dia sudah ditariknya ucapannya tadi. Jadi menolak rujuk tidak ada hak bagi istri. Ya, jangan dipertahankan, ini hukumnya. Kalau mau tolak, nggak mau nerima rujuk, apa solusinya tadi? Khuluk. Adukan
Pengadilan. Setelah putus pengadilan, hitung 3 bulan, 10 hari lagi ke pengadilan. Bulan 6 ini diajukan ke pengadilan. Perkaranya 3 kali sidang. Bulan 8 putus. Berarti bulan berapa dia baru boleh nikah lagi? Nah gitu, jangan habis itu karena diceraikan oleh si istrinya, dirujuk nggak mau dia, tiba-tiba besok dia nikah. Habis 3 bulan 10 hari, seumur dia berhubungan dengan laki-laki yang sana adalah zina. Walaupun dinikahkan begini kemarin, sah kata saksi. Kalau dianalisa memang jadi saksi ini, kalau pada poin-poin tertentu sangat sulit. Dan wahai seorang wali, bertanyalah kepada yang agak tahu, kalau memang yang berkasus yang dinikahkan itu harus dibersihkan. Karena tanggung jawabnya, mohon maaf, orang yang mendapat kebahagiaan, awak yang tetap menanggung. Pahit, sedap lah itu ya, nanggung dosa terus awak gara-gara awak begitu. Itu ya. Jadi pakaian, tempat tinggal, semua keperluan hidup. Baru ada iddah bain namanya. Iddah bain ini haknya ya, ini untuk orang istri hamil di saat ditalak, namanya iddah bain. Haknya diberi nafkah sampai melahirkan. Itu At-Talaq ayat 6 dasar hukumnya. Nah, di dalam hal ini dikaitkan oleh ulama, saya belajar di fikih itu, tetap dimasukkannya juga kebutuhan makanan, nafkah tadi sudah, tempat pun juga disediakan. Jadi orang yang hamil diceraikan oleh seorang suami, dia wajib menafkahi istrinya sampai melahirkan. Baik kali ajaran Islam itu ya, sebenarnya baik. Tapi namanya sudah berantem bercerai, mana lagi open lagi yang ke situ. Jadi banyak dosa-dosa orang-orang tertentu ya, yang berantem suami istri, yang menelantarkan istri selagi masa iddah, dosanya bertumpuk. Kalau tadi melahirkan, dosanya sampai melahirkan kalau dia tidak kasih makan, tidak kasih nafkah. Nah setelah melahirkan, secara hukum itu anak siapa itu? Secara hukum anak suami, serahkan ke dia. Soal dari rahimku lahir aku tak tega atau aku cinta aku sayang, itu sudah namanya perasaan dan manusiawi. Tapi hukumnya berbicara lahir anak kasih ke si laki-laki itu, balik lagi dosa yang banyak. Lahir anak dia, nikah dia di sana, lahir anaknya tak dinafkahinya, seberapa puluh tahun tak dinafkahinya, berapa banyak dosanya lagi. Ya. Anak tidak butuh lahir, tapi orang tua yang butuh anak. Butuh lahir, butuh anak ada. Setelah ada anak, berarti tanggung jawab penuh si ayah dalam makna makanan, pakaian ini, dibantu oleh istri, diasuh oleh istri. Nah setelah lahir ditinggalkan, dan pada umumnya kalau lahir anak seorang istri yang hamil diceraikan oleh si suami, itu anak insya Allah dengan kehendak Allah atau dengan cinta seorang anak ibu kepada orang anaknya, walaupun ditinggalkan suaminya, itu anak insya Allah bisa disekolahkannya. Tapi si laki-laki yang meninggalkan tadi tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan si anak, maka dia berdosa atas tanggung jawabnya tadi. Nah, coba berapa banyak juga laki-laki yang korban di sini atas perilakunya. Ya,
Jadi kalau ada orang suami, seorang laki-laki meninggalkan istri, yakin dia punya anak, lalu tidak ditanggulanginya sampai masa dewasa. Kalau udah dewasa, dia mencari rezeki sendiri. Masih tingkat anak-anak wajib ditanggulangi oleh seorang suami, lalu dia tidak menanggulanginya, dosa sudah menumpuk di Lauh Mahfuz dibuat Tuhan kepadanya. Di dosa ini sekali lagi kita ulang, bukan hanya mencuri, bukan hanya berzina, bukan hanya korupsi, bukan hanya mengambil tanah orang, bukan hanya mencaci orang, tapi tanggung jawab kepada anak pun sebelum dia dewasa itu kalau tidak dilaksanakan, seorang ayah dan seorang istri kalau menyatu tidak menanggulangi orang anak, tetapi kalau berpisah seorang anak yang dilahirkan oleh mantan istrinya, suatu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk menafkahi ataupun kebutuhan hidupnya sampai dia dewasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu namanya iddah bain. Ya, nafkah diberikan penuh sebelum melahirkan supaya sehat anak itu. Selain makna supaya sehat, dan itu tanggung jawab seorang suami diberikan kepada istri oleh hukum ajaran agama kita, itu ya. Jadi kadang-kadang entah macam mana lah menghadapi kehidupan ini. Banyaknya, mudahnya sekarang orang bercerai. Ada anak satu bercerai, habis itu nggak mau rujuk, si laki-laki cari lagi ke sana nikah dia, datang anaknya di sini, tak ditanggulangi, habis itu nanti sana tak cocok lagi misalkan, dapat anak satu lagi, cerai lagi, cari lagi. Entahlah macam manalah dosa itu, wallahu a'lam. Jadi masalah pernikahan ini sesungguhnya mendapatkan rahmat, tetapi banyak yang mendapat lawan rahmat. Apa itu? Laknat. Laknat itu apa? Kutukan, kebencian yang mendalam. Dari, kalau laki perempuan tadi, kebencian yang mendalam dari seorang istri. Maka ini banyak terbukti pada kantor-kantor KUA, punya pengalaman masing-masing. Dalam di NA namanya tertulis ayahnya sudah meninggal. Saking bencinya dibuatnya ayah si laki-laki ini, sebutnya juga si Anu, sebutnya entah siapa nama ayahnya, tapi dibuat bagian yang berikutnya almarhum. Saking apa itu? Saking bencinya. Ya, secara manusiawi memang sangat benci lawak, tapi secara hukum tak bisa ditutup, dikatakan sudah mati padahal kawan masih hidup. Karena hak wali berkaitan, kita kaitkan ke sana, tidak akan putus gara-gara perceraian. Nah, ini kepada kaum ibu-ibu dan keluarganya, jangan ikuti emosi kebencian sehingga putus, lari kepada wali yang lain, digeserkan sana geser sini, padahal wali aslinya masih ada, wali kandungnya masih ada, wali akrabnya masih ada. Yang paling akrab, yang paling dekat adalah ayah kandungnya. Saking bencinya gara-gara ulah tadi, ditinggalkanlah disebutkanlah identitas menjadi orang yang meninggal. Dosa dari pihak perempuan pun sangat besar karena membuat si mantan suaminya meninggal akibat bencinya tadi. Dosa si laki-laki sangat besar karena menelantarkan anak mereka yang dari hubungan suami istri. Jadi peluang dosa di antara yang bercerai ini sangat-sangat besar. Apa kalau laki-laki tidak mau menafkahi dan tidak memberi tempat pakaian,
Dan bagi wanita bisa membuat anak ini putus hubungan dengan orang tuanya, dimulai daripada tidak dibenarkan mengenal ayahnya, keluarga ayahnya pun tak boleh dikasih tahu si anak, saking bencinya dia. Pas usia dewasa dia besok ingin ayahnya berjumpa dengan dia, tak dikasih, dan dikatakan kepada si anak, si ayahmu sudah mati. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Jadi dosa antara kedua belah pihak bertimbun gara-gara kebencian tadi. Jadi tidak bisa dihindari, kadang memang takdir Tuhan dalam ada pertemuan, ada perpisahan. Dalam perpisahan suami istri ada namanya cerai. Lalu jangan akibat cerai anak yang tak tahu apa-apa dibuat putus hubungan antara anak dengan ayah. Itu perlu mental iman yang sangat kuat supaya kita tidak memutuskan hubungan darah yang sangat-sangat dekat dengan orang tuanya bila itu terjadi. Walaupun dalam ketentuan agama kita memang abghadul halal indallahi at-talaq, paling dibenci Allah perbuatan yang halal itu adalah talak. Halal bolehnya memang talak itu, tapi sangat dimarahi Allah. Tapi boleh. Nah, di saat itu terjadi antara suami dan istri yang awalnya hatinya sangat bergembira berdua, gara-gara perceraian, kebencian dua belah pihak atau khususnya kedua belah pihak, suami istri, itu akan berlanjut terus sampai ke tingkat anak. Bisa-bisa si nenek ataupun si kakek atau pihak perempuan membuat si anak ini dengan terkekang dikuasai, ingin orang tuanya menjenguknya, lalu diusir atau ditutup mata atau diungsikan seorang anak supaya jangan pernah jumpa dengan orang tuanya. Dosa-dosa ini terus bergulir sampai meninggal. Bisa dikatakan sampai meninggal karena dikatakan tidak boleh berjumpa. Ingat, kaitkan dengan hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, tidak boleh kita memutuskan hubungan darah. Hubungan sesama yang lain pun, apalagi hubungan darah, tidak boleh dilakukan. Jadi pada poin yang kedua ini, iddah bain adalah istri hamil sedang ditalak suami. Yang terakhir adalah iddah bain, istri tidak dalam hamil. Nah, berarti yang iddah yang 3 bulan 10 hari tidak hamil orangnya. Ini diperlukan tempat tinggal. Ya. Yang di atas tadi coba ya, iddah raja'i ini tidak pakaian dan semua itu boleh tidak diberikan sesuatu kalau si istri ini durhaka. Durhaka ini namanya durhaka, tidak patuh kepada suami. Tapi tengok suaminya ya, suami yang soleh ini. Kajian kita dalam mengaji ini saya perhatikan selalu diposisikan seorang laki-laki, dalam hal ini suami, adalah orang-orang baik. Di mana dipelajari Al-Quran dan hadis itu menandakan bahwa posisi si laki-laki sebagai pemimpin selalu diposisikan orang baik. Maka dia dituntut menjadi supaya kamu bahagia, carilah istri yang soleha, anak yang ini, rezeki yang halal. Itu, dan kalau kamu mau apa, buatlah begini, jadilah kan begini, carilah yang begini. Selalu posisi si suami itu adalah orang soleh. Nah, dalam hal ini juga, kalau si istri orang durhaka kepada suami, sementara posisi suami tadi adalah yang soleh, lalu si istri durhaka, memang tidak diberikan sesuatu kepadanya. Tidak boleh dikasih makan, nggak boleh kasih tempat tinggal, pakaian pun tak dikasih. Jadi hati-hati. Nah, jadi kalau ingin mencari, mau tidak dikasih nafkah misalnya, coba latih dulu istri itu supaya berantem aja, supaya durhaka, baru aman kita.
pancing-pancing supaya dia berantem melawan kita kan. Nah, kalau itu aman. Kalau dia tidak, dia orang baik tapi kita orang, dia tidak durhaka, diceraikan tadi, itu yang kita sampaikan di awal, semua kebutuhan dia harus diberikan. Nah, durhaka yang kedua, nah itu yang paling ngeri. Kalau sudah jelas kepada kamu dia berbuat keburukan, burukan itu fahsya, udah jelas, istilah sekarang selingkuh dia, itu udah buang aja itu jauh-jauh itu. Buang aja ke Nusa Kambangan. Aku cinta sama dia, jangan pakai cinta lagi sama dia. Kalau sudah mau istri itu berbuat begitu, cinta lagi, masih juga cintawa, ini bisa dikategorikan dua-duanya nanti takut sama-sama, gendangnya juga sama. Dia bisa bercinta, aku juga bisa bercinta. Nanti sama-sama suami istri yang nggak benar lagi jadinya. Sama-sama mendayung sampannya. Nah, jangan. Jadi orang yang durhaka, istri yang durhaka, ingat untuk membela si suami. Kalau istri yang durhaka tak dibenarkan dapat apa-apa, jangan menuntut apa-apa dia. Jadi salah satu contoh istri yang agak ringan tapi durhaka, suaminya posisi soleh tadi, dek, jangan kemana-mana hari ini, mau ke tempat orang tua untuk kemana, kecuali hanya sekitar di kampung ini aja. Jangan kemana-mana, nanti insya Allah saya mungkin pulang cepat atau gimana, pokoknya pesan saya jangan pergi. Tahu-tahu ayo jogging kemana, ke USU, tahu-tahuan kebetulan pulang dia nggak ada di situ, dari mana, lagi di sini bang, tadi kan udah kularang jangan pergi mana, Allah begini nih. Termasukkah suatu perbuatan durhaka itu? Durhaka kata si bapak ini besar-besar suara kita, karena memang sudah kita larang awalnya. Jadi kalau mau pergi, telepon zaman sekarang ini pasti nggak dikasih suamiku. Makanya dilarangnya supaya jangan pergi sana kemari, datang awan nembak-nembak, tak dikasih teman. Ayolah kita berdosa kalau keluar rumah sudah dilarang oleh istri suami, itu termasuk adalah durhaka. Nah, durhaka kecil masih ya, tapi kalau dibuatnya itu sebagai syarat untuk cerai, ada talak bersyarat namanya. Ini agak panas-panas ini, udah seminggu ini udah agak panas. Aku mau kerja, mau pergi dek. Saya pesankan kepada kamu, jangan kamu keluar dari kampung ini satu hari ini ya, kemanapun jangan. Mau teleponan pun dari orang tua, kebetulan kampungnya di mana kita buat nih, Tanjung Anom. Sakit orang tuaku katanya, sakit mamamu ini. Ndak diteleponnya ke suaminya, minta izin ke sana, dia pergi, melanggar. Kalau kamu pergi dari kampung ini, dari rumah kita ini, dari kampung ini tanpa seizinku, jadi putus satu kata dia. Pergi awak ke sana, putus. Jangan dilanggar itu. Itu namanya talak bersyarat. Ya, dikaitkannya begitu. Jadi kalau sudah dikatakan jangan, ya jangan. Padahal minta izin tadi. Nah, itu termasuk orang istri yang durhaka. Jadi kalau durhaka tak wajib dikasih kebutuhannya. Jadi iddah bain, istri tidak hamil, itu nafkah diberikan kepada kita. Nah, kalau itu sudah jelas, maka bisalah dia nafkahnya menunggu iddah tadi. Kenapa diberi? Karena dia iddah bukan iddah talak bain kubra. Itu tadi harapannya dengan adanya dikasih makan, dikasih belanja dia pun nanti kalau mau diajak untuk menyatu kembali, mereka bisa. Si suami pun berpikir dia, bodoh kali lah aku, bagus aku balik sama dia. Kalau aku belanjai lagi, dia berpikir terus, didorong oleh kewajiban yang diberikan Allah kepada seorang suami. Udah diceraikan, kasih makan lagi, kasih tempat tinggal lagi, ngapain ini? Aku yang bodoh sebenarnya. Udahlah, balik aja lah aku, gitulah kira-kira kan. Bodoh lah namanya si suami itu, dikasih makan gak mau balik sama dia.
Tapi filosofinya diberikan di situ supaya baik. Allah ingin membuat kita berpisah dengan kematian. Walaupun tadi pintunya boleh bercerai. Tapi itu diberikan kepada kita solusinya supaya jangan sampai terlantar pasangan ini. Menikah ini enggak main-main. Salat, kita pun salat dikatakan dengan bahasa ayat. Inna sholat, sengaja aku salat. Maka kita tidak boleh sengaja aku sembahyang karena Allah. Enggak. Sengaja aku salat, zuhur. Nikah pun begitu. Tidak sah nikah kalau tidak disebutkan nikah. Saya kawinkan kamu, misalnya, enggak sah itu. Jadi pernikahan dibuat dengan bahasa ayat Quran langsung, walaupun digabung angkahtuka jawastuka, tapi mesti ada kata-kata angkahtuka atau kunikahkan. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun dimanapun daerahnya tetap bahasa nikah. Walaupun bahasa daerah tafsir sana hunikah hundio katanya, pasti nikah bahasa Arab. Nggak bisa dipermainkan. Kukawinkan nggak bisa. Mesti kunikahkan dan kukawinkan baru sah. Jadi ini tidak mudah permainan dipermainkan dalam pernikahan itu. Kan jadi terjadi keributan, terjadi ini dan itu, tidak dibawa untuk perceraian. Namun tetap ada hukum, diberi peluang ke sana. Jadi pesan Al-Quran sebenarnya kepada kita, wahai laki-laki, jika kamu melihat suatu kebencian yang tidak kamu senangi kepada istrimu, ingat kebaikan lebih banyak tersimpan di sana. Itu dikatakan Al-Quran kepada kita. Seorang istri, seorang suami yang selalu melihat kejelekan keburukan istrinya, itu suami yang bukan calon bertakwa namanya, bukan calon yang bagus, dan bukan suami yang memperhatikan perilaku istri. Sesungguhnya laki-laki ini sangat lemah. Kalau dia sudah pernah beristri, laki-laki itu sangat lemah. Tapi dalam keegoisannya, si laki-laki ini sangat-sangat mempertahankan keegoisannya, suka dia terus yang benar, lalu mau ujungnya sampai ke tingkat perceraian. Dengan melihat keburukan-keburukannya, pesan Al-Quran, satu kamu lihat keburukannya, lebih aksaru khairan minha, lebih banyak di belakangnya itu ada kebaikan tersimpan bagi istri. Itu yang harus dikedepankan oleh seorang suami kalau melihat nilai istrinya. Kalau itu ke depannya, insya Allah perceraian tidak ada. Tapi karena sudah ada memang manusia yang bercerai, hukum tetap memberikan solusi yang seperti yang kita bahas tadi. Terakhir adalah iddah wafat. Iddah wafat tidak perlu nafkah. Ayo, kalau ada istri suaminya meninggal, perlu nggak dinafkahi oleh si suami itu? Bagaimana dia menafkahi kan? Jawabannya memang agak begitu. Macam mana menafkahinya lagi? Orang dia udah mati. Logisnya begitu. Ternyata bukan itu jawabannya. Ada warisan menjadi kebutuhan hidupnya. Nah, itu jawabannya. Ya. Wanita iddah wafat tidak dituntut dan tidak ada hukum memberi peluang untuk dituntut biaya hidupnya. Dari mana dia dapat pula itu? Tetapi dia mendapat nafkah, dia mendapat rezeki dari harta tirkah, dari harta waris kalau ada yang ditinggalkannya. Kalau tak ada pula, apa boleh buat? Namanya tak ada, apa mau diwarisi? Nah, gitu ya. Jadi inilah kira-kira yang perlu kita perhatikan untuk mengingat kita. Ibu-ibu, istilah perlu ini coba direkam sedapat mungkin dalam pikiran. Artinya saya cari-cari juga dalam literaturnya arti talak bain. Tadi kan talak bain kubro dan talak bain sugro. Arti talak bain itu sendiri supaya mudah dipahami adalah perceraian yang tidak boleh rujuk. Itu dia.
perceraian atau talak yang tidak memberi peluang untuk rujuk oleh si suami. Nggak boleh rujuk, itu tolak bain. Yang boleh apa? Nikah baru kalau talak bain sugro. Nah, yang diulang-ulang agak-agak sulit juga untuk bisa lengket itu kan. Tapi udah bisalah kita dapat informasi, sudah bisa kita renungkan. Pesan saya dalam hal ini, saking saya lihat dari rumit-rumitnya dan tidak banyak orang yang bisa mengetahui semacam ini, tolonglah diperhatikan untuk penyelamatan keluarga-keluarga yang kebetulan ada retak dalam suami istri. Diperhatikan, bagi yang mau kembali lihat, dan bagi yang menuntutnya adalah si perempuan yang khuluk, atau kalau dia yang gugat, indikatornya ataupun petunjuknya, kalau perempuan yang gugat ke pengadilan tidak ada rujuk, dikunci itu, yang ada nikah baru, walaupun baru 1 menit diputuskan pengadilan, mereka mau balik kembali, tidak ada rujuk. Yang ada, nah itu harus kita kunci, karena banyak ini kasusnya ini, rujuk kita yang rujuk mereka. Harus ijab kabul. Ya, mudah-mudahan ada bermanfaat. Inilah yang bisa kita sampaikan. Kajian kita ini kajian agak tak enak, tapi rupanya di balik-baliknya itu banyak yang harus diteliti dan harus dihadapi dengan bersama, dan harus perlu diskusi untuk menyelesaikannya kepada yang sedikit lebih paham tentang ini. Itulah pesan saya terakhir kepada kita. Ingat, rumah tangga harus dijaga. Kasus ada dan terjadi perceraian, kalau mau kembali tolong diperhatikan jalur-jalurnya supaya kembalinya itu ada jalan rajai dan ada jalan nikah baru, supaya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan sampai air hayat baru habis kesalahan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Diserahkan kepada moderatornya kembali. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya, di mana tadi kajiannya berkaitan dengan macam-macam iddah dan hak semasa iddah. Baik Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami, jamaah sekalian, sebelum kita tutup, mungkin ada yang masih kurang jelas berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, kami persilahkan. Silakan Bu. Jawabannya 2. Pertama, seorang suami menalak istri, tadi kan berarti sah secara hukum. Habis masa iddahnya tadi ya, ada iddah hamil atau iddah menepus atau iddah 3 bulan 10 hari, tergantung iddahnya tadi ya. Habis masa iddahnya, boleh kasih perempuan ini nikah, sah, karena si suami yang menceraikan. Jawaban keduanya, terhalang untuk mendapatkan buku nikah karena tidak ada bukti akta cerai, karena tidak dituntut oleh, tidak diminta ikrar talak. Itu namanya permohonan ikrar talak ke pengadilan. Kalau suami menuntut, permohonan namanya ikrar talak ke pengadilan, supaya ada bukti, supaya kalau mereka berdua nanti menikah kembali, masing-masing punya akta cerai, kan gitu. Tapi secara fikih, sahkah si istri kembali menikah atau menikah dengan orang lain?
Setelah habis masa iddah sesuai iddah yang berapa macam tadi, 3 macam tadi yang punya masa tenggang waktu, sah. Cuman jatuh nikah siri istilah Indonesia. Nikah siri sangat merugikan kepada perempuan. Karena apapun ceritanya, karena bernegara mesti ada administrasi. Dan orang hukum ini, orang kita Indonesia ini atau umat Islam ini, sedangkan dibawa jalur hukum pun masih mengelak-ngelak. Artinya maksudnya gini, kalau kita orang baik-baik semua ini, kalaupun tidak ada buku nikahnya, tidak mesti cerai ke pengadilan, dan kalau menikah si perempuan ini dengan seorang laki-laki tidak punya buku nikah, kalau orang-orangnya bagus-bagus, keluarganya juga bagus-bagus, sekiranya mereka besok bercerai ataupun meninggal salah satu, kalau orang baik-baik warisannya bisa dibagikan gitu. Gunanya buku nikah itu kalau ada perselisihan dalam masalah warisan, tidak dikasih oleh pihak yang satu pihak, lalu dibawa ke pengadilan, pengadilan berhak membuat ketentuan warisan. Dengan adanya buku nikah ini talilah perhubungan, karena salah satu syarat untuk ada warisan ada melalui hukum pernikahan atau karena pernikahan. Nah, kalau secara negara tidak ada buku nikah, tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tapi secara hukum Islam tidak perlu itu. Nah, kalau baik-baik orangnya tidak pun punya buku nikah, tidak masalah dari segi hukum paraitnya. Tapi dari segi hukum administrasi ke negara, nanti si anak mau sekolah, terlebih-lebih anak nanti ada lulus di suatu sekolah, apakah tentara atau polisi, mana buku nikah, dia diminta buku nikah, tak ada, ternyata nikah siri. Mulailah stres si anak tadi, bisa lari pikirannya gara-gara ulah seorang istri. Jadi bernegara dan beragama bersanding, jangan diturutkan keinginan sesaat. Allah nantilah itu daripada banyak orang, daripada berzina, enggak, mohon maaf, tidak tahan selera. Ada yang sah, nikah aja lah, nikah siri, nikah, lahir anak, sampai berlarut-larut tidak ada buku nikah, kawan pun tak mau ngurus, karena mungkin ada satu lagi di sana, entah istri kedua dia kan, atau tidak bisa diurus atau bagaimana lah. Ujung-ujungnya yang paling fatal ke anak besok menjadi terlantar secara negara, bisa fatal cita-citanya. Nah, itu konsekuensinya ya. Kalau sah secara hukumnya, sahkah itu sah ya. Baik, gimana Bu? Cukup jelas penjelasannya. Kepada Bapak dan Ibu jamaah yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Gimana Pak, Bu, ada? Atau pas? Kita paskan aja lah ya. Baik, sedikit kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian berkaitan dengan pengajian kita Ahad pagi setiap minggunya itu. Bisa dilihat kajian itu ataupun untuk mengulang-ulang bisa kita lihat di kanal YouTube Masjid Al-Amri. Silahkan nanti dicek di YouTube, ketik aja Masjid Al-Amri, di situ akan muncul rekaman kita setiap minggunya. Kalau mau mengulang-ulang, silahkan nanti ya Bu ya, sekalian di like dan di subscribe. Baik, mungkin sebelum kita tutup, kepada Bapak Ketua BKM mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, kalau tidak ada kita akan tutup dengan doa, dan kepada Bapak Ustadz kami mintakan kembali untuk membawakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. لزوجنا أولادنا ولأجدادنا ولمشائخنا ولأساتذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وكريما جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أنزل الرحمة السيئة والسلامة والهداية والتوفيق والمعونة على مجلسنا وعلى أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi doa yang telah dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz. Dengan demikian maka berakhirlah pengajian Ahad subuh kita. Seperti biasa, setelah pengajian Ahad subuh kita akan melaksanakan sarapan pagi bersama, di mana pada pagi hari ini yang menjadi ahli baitnya adalah keluarga Bapak Rijal Ginting. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan keluarga. Semoga ini menjadi amal jariah dan memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian Ahad subuh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.